Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Sebelum kita sampai ke pembacaan firman Tuhan malam ini, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur pada malam hari ini Tuhan, kami kembali dapat untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar lagi kami akan belajar dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti dan terutama kami dapat melaksanakan firman-Mu ini sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini untuk renungan kita, saya ambil dari Mazmur 26 ayat yang ketiga. Mazmur 26 ayat yang ketiga yang berbunyi sebagai berikut. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaran-Mu. Sesuai dengan nas ini, saya memberikan tema ataupun topik dalam bahasan ini adalah mengenai hidup dalam kebenaran. Saudara-saudara yang kekasih, hidup dalam kebenaran, apa sebetulnya yang merupakan kebenaran yang kita ataupun yang Tuhan kehendaki dari kita? Yaitu adalah bahwa kita dalam perjalanan hidup ini, Tuhan menghendaki kita melakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Tuhan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kehendak daripada Tuhan? Kehendak daripada Tuhan adalah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasul Paulus, yaitu mengenai buah-buah roh. Yang sangat terkenal itu, yaitu adalah buah-buah roh yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Di sana disebutkan bahwa kita untuk dalam melakukan kehendak Tuhan harus lemah lembut, sukacita, damai sejahtera, tidak menyakiti hati orang lain. Itulah kebenaran yang hakiki. Lalu untuk apa kita melakukan kehendak Allah? Buat apa kita melakukan hidup sesuai dengan kebenaran? Banyak pengkhotbah yang mengatakan bahwa orang bodoh dan orang pintar itu beti dengan orang yang jujur. Beti itu maksudnya beda-beda tipis. Kalau orang tidak melakukan pembalasan terhadap suatu kesalahan, maka dibilanglah itu orang bodoh. Katakan dia tidak mengerti, tidak lalu dia bilang bahwa tidak mengerti mengenai bahwa dia itu adalah sudah melakukan kesalahan. Saudara-saudara sekalian, bahwa kita diajarkan oleh nas ini, Mazmur 26 ayat 3 ini, supaya kita betul-betul melakukan kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita melaksanakan kebenaran yang hakiki, yang betul-betul tulus. Kalau memang itu salah, kita katakan salah. Kalau itu benar, kita katakan itu benar. Hakim yang adil adalah Tuhan. Tuhan adalah Allah
Dia adalah hakim yang adil. Banyak di dalam perjalanan hidup, ada seorang filsuf mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan. Life is journey. Dalam perjalanan hidup kita ini, pasti kita tidak sempurna. Hanya Tuhan yang pernah jadi manusia yang betul-betul bisa melakukan kesempurnaan. Kita itu manusia ciptaan Tuhan, banyak melakukan kesalahan. Hanya di dalam kita melakukan kesalahan itu, kita dituntut oleh firman Tuhan supaya kita tidak mengulangi lagi kesalahan itu. Kita melakukan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Supaya apa? Supaya apa bisa kita melakukan hidup dalam kebenaran? Supaya kita itu setelah kita meninggalkan dunia ini, maka kita nanti memperoleh hidup yang kekal, hidup yang abadi. Itulah tujuan kita di dalam pembahasan renungan singkat ini. Kita kalau ditanya kepada kita sebagai orang Kristen, untuk apa kita ke gereja? Buat apa kita melakukan yang baik? Jawabannya adalah satu, untuk kita dapat memperoleh kekekalan yang abadi, yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan Roh Kudus, kita dalam menjalani hidup ini, supaya kita betul-betul melakukan sesuai dengan kehendaknya. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Mudah-mudahan para pendengar dapat menikmatinya, dan sama-sama kita dapat melaksanakannya sesuai dengan firman Tuhan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas firman-Mu yang begitu indah pada malam hari ini. Hidup dalam kebenaran, itulah yang merupakan tujuan ataupun maksud dalam pembahasan kami malam ini. Semuanya ini Tuhan dapat kami lakukan, dapat kami laksanakan bila mana Roh-Mu yang kudus senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.